Data mengejutkan dalam riset kesehatan dasar 2018 dan survei kesehatan Indonesia 2022 menyebutkan hanya 2,8% masyarakat yang menyikat gigi secara benar. Padahal, ini kunci mencegah masalah gigi dan mulut. Laporan lengkap dari tim Suara Jatim dan Kabarnet TV melaporkan dari tempat peluncuran bus periksa gigi keliling oleh PT Lion Wings dan PDGI di Surabaya 15 Mei 2025. Angka 2,8% ini menjadi alarm serius, mengingat gigi dan mulut adalah gerbang kesehatan tubuh. Cara sikat gigi yang tepat dengan durasi minimal 2 menit dan teknik menyeluruh bisa cegah karies hingga penyakit sistemik. Edukasi harus masif, terutama di daerah terpencil. Solusi konkret dihadirkan melalui bus ini. Dilengkapi intraoral kamera dan area edukasi interaktif, warga bisa periksa gigi gratis sekaligus belajar cara merawatnya. Kolaborasi PDGI dan Lion Wings ini menargetkan 10.000 masyarakat di 15 kota hingga akhir 2025. Banyak masyarakat baru ke dokter gigi saat sakit gigi parah, padahal pencegahan sejak dini jauh lebih efektif. Melalui program Gigi Kuat Indonesia, PT Lion Wings ingin ubah pola pikir ini. Apakah di satu kota aja, Pak, ke depan seperti apa Pak dengan lain? Tadi saya sudah bicara dengan klien akan dikembangkan tidak bisa selesai. Karena saya memang kondisi sekarang dengan akses yang masih belum merata. Bahkan di kota-kota besar pun akses lain masih kurang. Itu plus dari menjadi alternatif yang bagus ya. Karena memang hanya 5% orang yang mendapatkan akses dari kita. Yang kedua, masyarakat itu ke dokter itu takut biaya biasanya. Dengan adanya prosedur ini bisa meringankan dan menimbulkan keberanian. Walaupun ada BPJS kesehatan, ternyata mereka belum meningkatkan banyak hal ya. Menjadikan orang yang memutuskan mengambil satu layanan itu kan berbagai faktor. Itu salah satunya memang takut. Ada nggak tetap dia yang memberikan edukasi warga, lingkungan, tapi salah satunya memang ada nggak akses layanan terdekat. Tingkatkan kesadaran merawat gigi, dimulai dari keluarga. Jangan lupa kunjungi bus periksa gigi keliling jika ada di kota Anda. Sekian berita hari ini, mari bersama jaga kesehatan gigi untuk Indonesia yang lebih sehat. Saya Handi Cahyono melaporkan untuk Suara Jatim dan Kabarnet TV. Terima kasih. Saya spesialis untuk mau bekal ke saya nanti.
Ubaya menjadi tuan rumah Slalom Goes to Campus, ajang kolaborasi industri otomotif dan universitas untuk mencetak bakat muda di dunia motorsport. Simak liputannya. Di sini, di lapangan kampus Ubaya, ratusan mahasiswa antusias mengikuti pelatihan slalom mobil menggunakan simulator. Acara ini tidak hanya tentang balap, tapi juga talent scouting untuk mencari calon peslalom profesional. Kolaborasi antara Zero Trip Racing School, Asri Motor Toyota, dan Pertamina Patraniaga fokus pada edukasi teknik slalom serta keselamatan berkendara. Mahasiswa terbaik berpeluang dilatih langsung oleh tim nasional. Tak menutup kemungkinan bakal direkomendasikan ke kejuaraan resmi. Sekolah dan ke kampus-kampus. Nah, ini merupakan kampus pertama yang kita datangi. Semoga di sini bisa hadir bibit-bibit baru, teman-teman rekan-rekan pencinta slalom yang mungkin sebelumnya belum tahu apa itu slalom. Acara juga diramaikan pameran mobil balap Toyota Gazoo Racing dan kontes modifikasi kreatif. Asri Motor sengaja membawa unit balap nasional untuk memicu semangat mahasiswa. Baru pertama? Ya kebetulan memang ini event pertama ya, Slalom Goes to Campus ya, yang pertama kali diadakan di Surabaya. Memang kami juga melihat bahwa berkesempatan kali ini kami juga ingin berkontribusi positif juga ya, berkontribusi aktif juga dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan juga mahasiswa juga dengan dunia otomotif ya, sebagai penyambung seperti itu sih. Karena niat kita sih untuk bisa berpartisipasi jadi sponsor di kegiatan kali ini. Kalau misalnya nanti kita lihat ada yang cukup baik, dan kami juga tadi harapkan bisa menjadi event rutin tadi ya, seperti Bu Gresina sampaikan tadi, ya pasti kita Pertamina juga bisa aktif lah pasti, bisa sponsor ke depannya seperti itu. Kalau dari Asri Motor kita ada display unit yang memang di tingkat nasional, unit itu dipakai untuk kejuaraan nasional di kejuaraan slalom tingkat nasional, yang mana pembalap kita di TGRI ya, yang mewakili Toyota Indonesia itu ada Mas Anja Sarawahyu, kemudian yang perempuan itu ada Mbak Alinka. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan mungkin dari acara Slalom Goes to Campus ini bisa akan tumbuh benih-benih pembalap yang mungkin bisa, walaupun sekarang masih di simulator, mungkin nanti akan terjun langsung ke lapangan, difasilitasi oleh Zero Trip Racing School. Kemungkinan bisa jadi tidak menutup kemungkinan pembalap itu kalau memang potensial akan dipakai oleh TGRI Toyota Nasional. Ubaya tak hanya menyediakan lapangan, tetapi juga menekankan pentingnya mengalihkan budaya balap liar ke ajang resmi. Simak penjelasan Wakil Rektor Ubaya. Dan impactnya untuk mahasiswa, Bu. Baik, terima kasih ya. Acara hari ini adalah acara slalom yang sebetulnya digunakan untuk penggemar otomotif. Namun olahraga otomotif ini, terutama slalom ya, ini masih sangat sedikit yang tahu ya. Jadi kita ingin memberikan awareness kepada masyarakat bahwa kebut-kebutan di jalan itu nggak bagus ya. Lebih baik kita menggunakan ini sebagai olahraga sport yang positif. Karena apa? Karena untuk mahasiswa sendiri ini selain cuma melakukan driving aja, tapi ini sebenarnya merupakan bagian dari pengembangan soft skill, terutama konsentrasi ya, kemudian membuat mahasiswa menjadi semakin agile, lebih adaptif gitu. Jadi apapun yang terjadi, strateginya jadi lebih bagus gitu kan. Terus kemudian juga bisa membuat mahasiswa lebih fokus ya. Nah, ini saya berharap dengan adanya Slalom Goes to Campus ini, mahasiswa-mahasiswa penggemar otomotif khususnya bisa memberikan impact kepada masyarakat juga, bisa tahu bagaimana safety driving, bagaimana juga mahasiswa bisa lebih memikirkan ini sebagai sportnya, bukan sebagai suatu hal yang negatif. Dukungan penuh dari Pertamina sebagai sponsor turut mengukuhkan komitmen industri dalam menyiapkan generasi emas motorsport Indonesia. Slalom Goes to Campus di Ubaya bukan sekedar event, tetapi langkah nyata menyatukan dunia kampus dan motorsport. Siapa tahu dari kampus Ubaya akan lahir pembalap masa depan Indonesia. Dadah dulu ya, Bu. Wow.
Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Bu Kristina. Wah. Gimana? Tolong gresek, tolong gresek. Gimana? Udah pengalaman Ibu? Motor hebat, kuat, no debat. Salam semakin di depan. Pada hari ini di Kota Semarang, teman-teman media berkesempatan untuk merasakan touring perdana Gear Ultima. Bakal banyak keseruan dari teman-teman media, bisa merasakan canggihan dan kelebihan dari Gear Ultima. Begitupun juga akan merasakan bahwa motor Matic multiguna ini akan punya banyak kelebihan seperti utility yang akan dimanfaatkan oleh teman-teman media. Kita udah belanja banyak banget, ada perabotan rumahnya, corong tuh, sama ada beberapa sembako. Ini saya akan masukin ke dalam bagasinya Yamaha Gear Ultima, karena memang bagasi itu gede. Biaya Rp125.000 disuruh belanja banyak dan tenang, pakai Gear Ultima. Ada 2 gantungan ya di sini. Bawa barang jadi praktis banget. Jika masih kurang, di bawah jok juga ada bagasi. Lumayan, 18 literan. Masih muat barang banyak di sini. Di sini juga ada rear carrier-nya ya, bisa untuk memaksimalkan barang belanjaan. Contohnya bisa pakai tas seperti ini. Bawa barang jadi lebih praktis. Gear Ultima, praktis, no debat. Saat ini saya sedang menghadiri acara Yamaha Gear Ultima Media Test Track yang diadakan oleh Yamaha dengan rute dari Yamaha Flagship Shop Semarang menuju ke ini kawasan Ungaran. Dan jalur yang dilalui lengkap banget ya, dari jalur perkotaan yang padat, termasuk juga naik turun. Tadi melewati salah satu jalur yang asik, nanjaknya mantep banget, yaitu di Jalan Baru Ugin. Nah, dari situ ketahuan bahwa performa mesin dari hybrid Blue Core dari milik Gear Ultima ini ternyata mumpuni banget buat diajak nanjak-nanjak. Jadi dengan torsi yang besar ya, 10,6 Nm, gampang banget membopong motor yang bobotnya 95 kg ini untuk naik ke sini. Jadi tidak ada hambatan lah, gampang enteng aja. Dan tenaganya 8,3 horsepower juga menurut saya sudah cukup banget. Jadi kalau buat harian sih saya rasa Gear Ultima ini selain fungsional ya, punya fitur lengkap banget, tenaganya juga udah oke sih. Gear Ultima, performa kuat, no debat. Soal buat quality, ini motor termasuk yang bagus. Gap bodinya rapat dan rangkanya pakai pipa tubular bergaransi 5 tahun. Dan yang pasti behelnya nih besi, dan dia ada tambahan belakangnya jadi buat angkut-angkut barang ini pastinya kuat banget. Gear Ultima, kualitas no debat. Halo, saya Bagas Satrio dari Media Outlet Max dan saya sudah mencoba Yamaha Gear Ultima Hybrid paling baru ini di daerah Kota Semarang. Dengan rute sejauh 70-an kilometer dan nanjak-menanjak, Yamaha Gear Ultima Hybrid ini memiliki mesin Blue Core Hybrid 125 cc yang memiliki torsi 10,6 Nm yang dapat diandalkan untuk nanjak-menanjak dan bisa mencatatkan konsumsi bahan bakar sebesar 74,5 km per liter. Bener-bener bikin kaget banget, irit, no debat nih motor. Gear Ultima, irit, no debat. Gear Ultima, motor hebat, kuat, no debat. Yamaha, all respon.
Konflik sengketa rumah warga Sidoarjo ini memanas pekan lalu. Agus Mudofar, nasabah KPR Bank Mandiri, nyaris kehilangan rumahnya akibat lelang yang disebut ilegal. Kini ia memohon bantuan Bupati Sidoarjo untuk keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Mudofar mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang telah mengabulkan permohonan penundaan eksekusi rumah saya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Kapolres Sidoarjo, Dandim Sidoarjo, Bapak Polsek Taman, Bapak Koramil Taman, Bapak Camat Taman, dan pemerintah desa Kramat Jebu yang telah membantu ketertiban sehingga menciptakan suasana yang kondusif.